Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Halo guys, salam jumpa kembali dengan Ibu Delima dalam ruang belajar bersama. Apa kabar? Wow, semangat paginya masih berasa tuh? Mantap tenan. Ada banyak Badan Kerjasama Ekonomi Internasional yang akan kita bahas kali ini. So, keep spirit, keep rest, to be smart. Nice. Let's begin. Satu, ADB, Asian Development Bank. ADB dibentuk negara-negara Asia untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. ADB bertujuan memberi bantuan kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. With the new wave and the new variants of COVID-19 and the potential real lockdown in several countries, have you already taken any notes from ADB, the potential economic shock that we might face this 2021, Ahmed? Well, I think that's all reflected in the growth numbers, that we shared with you. So, as I mentioned, our 2021 growth estimate for Indonesia is we do expect a bounce back. Relatively strong both in 2021 and 2022. Our current estimate is 4.5%. I think a bit of that in the case of Indonesia, perhaps I can answer specifically. We expect both the external environment and to a certain extent the domestic environment to be supportive. As far as the external environment goes, there's three things I'd point to. The first is that Indonesia's two largest export partners, the United States and the PRC, will be relatively healthy, we expect, in this year. We have a $1.9 trillion COVID-19 relief bill in the United States, as well as a $2 trillion infrastructure bill in the pipeline. PRC growth has also been very strong. The commodity cycle looks like it will be supportive coming into the next year. And then, of course, FDI inflows into Indonesia should be healthy on the back of both strong exports and a positive commodity cycle. On the domestic side, I think the government's made the right moves, and it will continue, we expect, to act with a steady hand. So the accommodative fiscal policy, the $47 billion PEN program, almost 5% of GDP, hopefully will be matched by some increase in consumer demand as the crisis continues to come towards an end. We continue to keep a watchful eye on what you've already mentioned, which is variance. But certainly we think that Indonesia is in a good spot. We expect 2021 to be a year of recovery, although we are by no stretch of the imagination out of this crisis. That's our prayer, really. Well, 2020, the government already gives its best effort in terms of giving the stimulus, incentives, and flexibility, and so forth. How do you see this? How will this impact or further the financial burden for Indonesia as a nation, even though some are still maintaining its confidence toward Indonesia's GDP growth? Well, I'm not worried about Indonesia's ability to pay for the enormous and appropriately large fiscal response. You'll note, for example, that Indonesia's credit rating hasn't changed throughout this crisis, even though its debt to GDP is up by a third. Now, the good news is that it started this crisis in a very good place, 30% debt to GDP, very, very low compared to its peers. Now, the other thing I would say about the stimulus is, while we think about it as an expenditure, I think it's more appropriate to think about it as an investment. And like all good investments, it will pay for itself. Dua, Asia Pacific Economic Cooperation, disingkat dengan APEC, merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC bertujuan memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain. Kita simak kembali penjelasan berikut ini.
Ya, Anda masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber saya, ada Pak Ahmad Erani dan juga Mas Febrio Kacaribu di sini. Namun rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silakan. Terima kasih Bobby Zedra. Pemirsa, IMF telah 3 kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dalam 6 bulan terakhir. Meski demikian, menurut World Bank, kawasan Asia Pasifik masih akan menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat. Lalu bagaimana dengan negara-negara APEC? Kita lihat di sini. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi di 2017, di mana APEC sebesar 4%, Indonesia di mana pertumbuhan ekonominya adalah 5,07%, dunia 3,7%. Di 2018 4,1%. Ekonomi Indonesia di 2018 5,17% dan dunia 3,6%. Sementara untuk proyeksi di 2019, APEC memproyeksikan 3,9%, Indonesia 5,2% dan dunia tumbuh 3,3%. Dan untuk 2020 sama, ini proyeksinya adalah APEC memproyeksikan 3,7%, Indonesia 5,3% dan dunia 3,6%. Ini diambil dari APEC Analysis November 2018 dan IMF April 2019 serta data dari BPS. Kontribusi 21 negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC kepada perekonomian global cukup besar. Ini tercermin dari porsi PDB maupun volume perdagangannya. Kita lihat di sini untuk ekonomi APEC sendiri, kontribusi APEC ke ekonomi global di 2017 di mana jumlah populasi adalah 38%, produk domestik brutonya adalah 60% dan perdagangan 47%. 4 dari 5 pasar ekspor terbesar Indonesia ada di APEC, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Namun secara nilai, total perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota APEC tercatat masih defisit. Kita lihat di sini untuk perdagangan Indonesia APEC di 2016 ekspor ada sebesar 101,49 miliar US dollar. Di 2017 ekspornya adalah 118 maksud kami 0,59 miliar. Sementara untuk impor di 2016 sebesar 105,47 miliar US dollar. Di impor 2017 meningkat 120,38 miliar US dollar. Sementara dari produk perdagangan utama dalam APEC nilai di 2017 kita lihat di sini untuk sirkuit elektronik terintegrasi dan micro assemblies adalah 9,6%. Ada juga di sini aplikasi elektronik untuk line telepon 5,3%. Ada kendaraan bermotor serta mesin otomatis data processing 3,1%. Masih dalam produk perdagangan utama yaitu adalah minyak petroleum 2,9%, ada spare part dan aksesoris kendaraan bermotor, minyak mentah 2,2%, dan juga spare part dan aksesoris komputer dan mesin kantor 1,4%. Kembali ke Anda Poppy Zedra. Ya, baik Eliza, pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini menjadi tema pertemuan APEC Advisory Business Council. Dari APEC sendiri, apa saja strategi dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif ini? Ya, Poppy dan pemirsa, organisasi APEC memang telah merumuskan beberapa strategi dan tidak hanya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, namun juga untuk berkelanjutan. Kita lihat di sini strategi APEC. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif di mana adalah mempromosikan penciptaan lapangan kerja, pengembangan SDM dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif, mempromosikan UKM dan pengembangan kewirausahaan, dan kemudian adalah mempromosikan akses yang inklusif pada keuangan dan jasa keuangan. Selanjutnya adalah meningkatkan ketahanan sosial dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan jaringan pengamanan sosial serta mendukung kelompok yang rentan. Lalu strategi selanjutnya adalah menciptakan kesempatan ekonomi baru bagi wanita, orang tua, dan kelompok yang rentan dan mempromosikan pariwisata. Ini kita lihat adalah strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di mana meningkatkan ketahanan energi dan mempromosikan efisiensi energi dan kebijakan rendah karbon, mengembangkan sektor energi rendah karbon, serta memperbaiki maksud kami akses environmental goods and services dan pengembangan sektor-sektor EGS.
Satu lagi dari strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah mempromosikan pendidikan dan training untuk green jobs, mempromosikan investasi swasta di industri hijau dan proses produksi, serta mempromosikan konservasi dan manajemen pertanian dan sumber daya alam berkelanjutan. Demikian data-data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zaidra. Baik, Elza, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa Hot Ekonomi, kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. 3. South Association for Regional Cooperation, disingkat SAARC, merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. SAARC bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Latar belakang pendirian dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi negara-negara Asia Selatan yang belum mampu berkembang optimal. Hal tersebut dikarenakan negara-negara Asia Selatan belum mampu mengelola kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik. SAARC memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan. 2. Menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Berikutnya program SAARC. 1. Membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas Asia Selatan yang dinamakan South Asian Free Trade Area atau SAFTA. 2. Menjalin hubungan baik dengan organisasi internasional seperti United Nations Development Program, Asia Pacific Telecommunity, United Nations International Children Education Fund, dan lain-lain. 3. Melaksanakan program terintegrasi antar negara Asia Selatan di berbagai sektor ekonomi. 4. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda Asia Selatan. 4. Uni Eropa merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Uni Eropa bertujuan meningkatkan daya saing negara-negara anggota Uni Eropa terhadap perekonomian internasional. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Berikutnya kita akan masuk ke lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari World Bank atau Bank Dunia, IMF, International Monetary Fund, Islamic Development Bank, United Nations Industrial Development Organization yang disingkat dengan UNIDO, Organization of Petroleum Exporting Countries disingkat dengan OPEC, World Trade Organization atau WTO, Economic and Social Council disingkat dengan ECOSOC. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Bank Dunia. Bank Dunia dibentuk untuk memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Bank Dunia dibantu lembaga keuangan seperti IBRD, IDA, IFC, ICSID, dan MIGA.
Yang kedua, International Monetary Fund. Dibentuk untuk mengatur pembayaran internasional akibat perang. IMF bertindak sebagai pengawas nilai tukar mata uang dunia. IMF memberikan pinjaman dana kepada suatu negara untuk membantu masalah keuangan. Kemudian yang ketiga, Islamic Development Bank. Dibentuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berdasarkan prinsip Islami atau syariah. Kemudian yang keempat, United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO dibentuk untuk menangani masalah pembangunan industri di negara berkembang. 5. Organization of the Petroleum Exporting Countries, lebih dikenal dengan OPEC. Organization of the Petroleum Exporting Countries dibentuk untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak dunia untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. Pada tahun 1962, Indonesia pertama kali bergabung dengan OPEC. Dalam menjalankan perannya sebagai negara anggota, Indonesia cukup aktif berperan dalam setiap kegiatan yang dilakukan OPEC. Salah satu peran aktifnya adalah partisipasi Indonesia dalam menentukan dan melaksanakan arah dan kebijakan OPEC yang bertujuan untuk menstabilkan jumlah produksi dan harga minyak di perdagangan internasional. OPEC sendiri merupakan organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdiri dari negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan pada tahun 1960 di Baghdad, Irak, oleh 5 anggota pendiri yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Keanggotaan OPEC juga cukup berfluktuasi karena sebagian anggota telah memutuskan untuk keluar, namun sebagian kemudian bergabung kembali menjadi anggota OPEC. Kondisi ini menyebabkan OPEC saat ini hanya memiliki 14 negara anggota dari berbagai kawasan di dunia. Nah, mengenai OPEC ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Untuk itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Kamu cari dan temukan jawabannya melalui selancar internet, membaca buku yang relevan, atau kamu boleh juga berkunjung ke perpustakaan. Kemudian, jawabannya kamu tuliskan pada kolom komentar video ini. Nah, ini pertanyaannya. 1. Setelah Indonesia bergabung dengan OPEC tahun 1962, apakah alasan Indonesia keluar dari OPEC? Pertanyaan kedua, kapan Indonesia bergabung kembali dengan OPEC? Pertanyaan ketiga, apakah sekarang Indonesia masih merupakan negara anggota OPEC? Nah, kita lanjutkan materinya. Yang keenam, World Trade Organization atau WTO dibentuk untuk membantu produsen barang dan atau jasa, eksportir serta importir dalam melaksanakan kegiatannya. Ketujuh, Economic and Social Council atau ECOSOC dibentuk untuk mengordinasi kegiatan ekonomi dan sosial PBB.
ECOSOC membawahi badan khusus dunia seperti WHO, ILO, FAO, dan UNESCO. Nah, itulah Badan Kerjasama Ekonomi Internasional yang perlu kita pelajari. Jadi, dengan demikian, berakhirlah sudah pembahasan kita mengenai kerjasama ekonomi internasional. Mengingat minggu depan kita sudah libur menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka dalam kesempatan ini Ibu mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan bagi kita yang lain, Ibu ucapkan selamat menikmati libur panjang. Happy always walaupun nggak boleh mudik. Akhir kata, terima kasih buat Anda yang sudah belajar hari ini bersama Ibu. See you again. Bye.